Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kita bagikan salam nasional kita, merdeka, 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 Ganjar Mahfud, menang, menang, menang. Baik, terima kasih. Mohon maaf, konferensi pers diadakan di sini karena di atas sedang dilakukan pemantapan saksi dari PDI Perjuangan. Nah, sebelum saya menyampaikan seluruh pernyataan pers, kami ingin mengajak teman-teman semuanya untuk mendengarkan ya rekaman sebagai berikut. Dipersilakan Pak Adi. Yang penting suaranya kelas. Karena ini itu untuk monitor penjaga. Pak Presiden mau datang, malamnya itu ada mobil-mobil tank dan juga mobil-mobil Brimob, PM, semua berkeliling di Gunung Kidul seperti mau perang. Saya sebagai ketua partai, saya ditelepon oleh kader dan simpatisan yang saat itu diparani 2 orang yang mengaku pas pampres untuk menurunkan bendera. Kenapa Presiden mau lewat kok takut dengan bendera? Saya begitu. Akhirnya anak yang ditekan oleh pas pampres itu mengantarkan 2 pas pampres itu bertemu saya. Saya ditanya, Bu, siapa yang bertanggung jawab dengan benda ini? Oh, saya yang bertanggung jawab. Ada apa, Mas? Di situ langsung oleh beliau berdua saya diminta menurunkan. Saya jawab, mana aturan yang menegaskan bahwa Presiden mau lewat bendera PDI harus diturunkan? Ya, ini tidak ada, Bu, tetapi ini untuk mengamankan Presiden. Presiden nanti mau jalan, minimal jalan yang mau dilintasi Presiden untuk tidak dipasang bendera. Loh, Presiden itu jalan dari Jogja sampai dengan di sini 3.000 bendera kami sudah ada. Saya tidak mau menurunkan kecuali ini perintah Presiden, silahkan saudara turunkan dan saya akan menunggui. Mereka menyampaikan, kami tidak bisa menurunkan, Bu, karena yang pasang bukan saya. Jadi Ibu yang harus menurunkan. Saya jawab, mohon maaf, di dalam adabnya PDI Perjuangan, bendera yang sudah kami kibarkan pantang untuk diturunkan. Dan seandainya diturunkan dengan diam-diam, kami akan mencari orangnya dan kami akan menumpahkan darah di situ. Kami tanyakan, sedemikian takutkah Presiden dengan bendera PDI Perjuangan? Sedangkan beliau menjadi presiden itu karena PDI Perjuangan berkibar di seluruh Indonesia. Ya begitu, ini perintah dari tim pengamanan Presiden dan protapnya seperti itu. Mohon Ibu untuk memahami, Presiden 2019 setelah 2014 kemanapun justru kami diminta untuk pasang bendera PDI Perjuangan saat beliau datang. Apa bedanya dengan sekarang? Kenapa bendera PSI bahkan sampai dengan jam 2:30 pagi ada dropping bendera PSI 3 truk, kok mereka tidak dilarang? Saya tanya begitu. Kenapa ada bendera Gerindra juga dipasang malah di lokasinya Pak Presiden tidak dilarang? Kenapa ada bendera yang lain tidak dilarang? Baik, demikian teman-teman semuanya, ini sudah beredar luas di sosial media yang menunjukkan bahwa pemilu 2024 ini bukan persoalan Ganjar Mahfud, bukan persoalan PDI Perjuangan, tetapi merupakan persoalan kedaulatan rakyat, merupakan persoalan bagaimana rakyatlah yang menentukan pemimpin nasional ke depan, termasuk partai politik, bukan orang per orang, apalagi menggunakan kekuasaan, mengerahkan segala potensi kekuasaan. Dan inilah kekuatan kebangkitan dari rakyat, dari wong cilik, dari anak ranting-ranting PAC, dari masyarakat kecil yang dulu berjuang dengan penuh ketulusan untuk Bapak Jokowi. Kami dampingi dari posisi sebagai wali kota, gubernur, presiden, dan seluruh anak ranting-ranting kami. Ini berjuang dengan ketulusan tanpa mengharapkan sesuatu kecuali Indonesia lebih baik. Karena itulah apa yang terjadi di Gunung Kidul ketika menjelang kehadiran Bapak Presiden Jokowi yang sangat kami hormati, tapi kemudian dilakukan pengerahan dari aparatur negara, bahkan menggunakan mobil-mobil yang menunjukkan negara sepertinya dalam keadaan genting, rakyat sepertinya menjadi ancaman, dikerahkan kendaraan-kendaraan militer untuk menakut-nakutin rakyat. Bahkan bendera PDI Perjuangan, kami ini peserta pemilu resmi, dijamin oleh undang-undang.
Tetapi mengapa untuk bendera PDI Perjuangan dilarang untuk dikibarkan, sementara bendera PSI yang dipimpin oleh anak presiden diizinkan bertrek-trek datang ke Gunung Kidul? Ini merupakan suatu perlakuan yang tidak adil, dan ini melengkapi terhadap apa yang terjadi di Sleman pada tanggal 24 Desember 2023. Salah seorang loyalis dari Bapak Jokowi ketika menjadi calon presiden 2014 yang namanya Muhandi Mawanto harus merelakan nyawanya dan kemudian dikeroyok oleh orang-orang yang dulu dia dukung. Usianya baru 21 tahun, anaknya masih kecil, dan tidak ada sama sekali ungkapan duka cita dari istana. Padahal yang namanya Bung Andi dulu berjuang mewakili rakyat yang mengharapkan yang terbaik bagi Indonesia kita dengan mendukung Pak Jokowi. Apa yang terjadi di Boyolali, Jawa Tengah 30 Desember ketika saudara Slamet Andono dan Arif Diva Ramandhani menerima persekusi dari aparat TNI yang seharusnya netral, kemudian bertindak keluar di luar yurisdiksi hukumnya, kemudian melakukan tindak kekerasan, tidak ada sikap dari istana. Kemudian apa yang terjadi di Gunung Kidul, Yogyakarta pada tanggal 30 Januari 2024, ketika rakyat melihat bahwa sepertinya Indonesia ini sekarang dikerdilkan, Indonesia ini sepertinya hanya urusan Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Lampung. Indonesia ini sepertinya hanya urusan elektoral, padahal Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Sehingga presiden itu seharusnya bertanggung jawab melindungi seluruh rakyat dan segenap bangsa Indonesia. Tetapi Indonesia hanya gara-gara pemilu dikerdilkan sepertinya urusan Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Lampung, NTT. Ini menunjukkan suatu gambaran yang tidak adil. Karena itulah apa yang terjadi di Gunung Kidul 30 Januari 2024 ketika Bung Ade Hermawan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Presiden Jokowi, selamat datang, tetapi kami sudah cerdas, kami memilih Ganjar Mahfud, lalu diperlakukan seperti itu, sepertinya dianggap rakyat dianggap sebagai suatu ancaman, maka kami menyatakan keberatan. Sehingga pemilu ini sudah menyangkut masalah martabat dan kehormatan dari PDI Perjuangan dan rakyat Indonesia. Pemilu ini sudah menyangkut martabat dan kehormatan terhadap bagaimana kita menyelamatkan rakyat sebagai sumber kedaulatan yang terpenting, karena tidak ada kekuasaan abadi selain kekuasaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dengan melihat berbagai hal tersebut, ketika Prof. Mahfud MD juga melihat upaya untuk membangun keteladanan dengan tidak menggunakan fasilitas negara, upaya untuk menggunakan kampanye yang jurdil, kampanye yang taat hukum, kampanye yang tidak ada intimidasi, kampanye yang percaya pada kekuatan rakyat, kampanye yang tidak mengerahkan oknum-oknum dari aparatur negara. Maka Prof. Mahfud dalam upaya membangun keteladanan ternyata pada akhirnya dihadapkan oleh suatu peristiwa penting ketika pada tanggal 24 Januari 2024 di hadapan jajaran TNI, Bapak Presiden Jokowi menyatakan bahwa sebagai pejabat publik, sebagai tokoh politik itu boleh berpihak, boleh ikut berkampanye. Inilah yang kemudian membawa demokrasi Indonesia dalam titik yang sangat kritis, yang mendorong para guru bangsa untuk turun gunung, yang mendorong kelompok-kelompok pro demokrasi. Bahkan Universitas Gadjah Mada pun telah menyampaikan sikapnya di tempat yang sangat keramat, yang sangat penting menjadi simbol dari Gadjah Mada, yaitu Balairung. Ini kami yakini akan diikuti oleh perguruan tinggi yang lainnya. Ini bukan demi kemenangan kami, tetapi kemenangan rakyat, agar rakyat juara. Ini demi demokrasi yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena itulah sebagai pihak anak ranting PAC yang selama ini telah berjuang bagi masa depan bangsa dan negara, kami mengharapkan, kami mohon agar Presiden Jokowi
dapat menunjukkan keteladanannya. Setidaknya terhadap apa yang dialami oleh korban-korban tindak kekerasan tadi. Bapak Jokowi berkenan untuk menyampaikan sikapnya agar aparatur negara tidak boleh bersikap seperti itu terhadap rakyat. Mau mendukung Pak Prabowo Gibran, monggo. Tetapi jangan gunakan cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Karena kami masih mengharapkan bahwa Indonesia ini negeri spiritual. Indonesia ini negeri yang meneladani ajaran kebenaran, kebaikan dari tuntunan agama dan tradisi yang hidup kita sebagai bangsa Timur yang menjunjung tinggi hati nurani. Inilah yang kami harapkan untuk dapat digelorakan dengan sebaik-baiknya. Rekan-rekan pers, mundurnya Prof. Mahfud juga sebagai bagian ketika fungsi-fungsi Polhukam sudah langsung ya diambil alih oleh Bapak Jokowi. Sehingga tentu saja kami mengharapkan ketika rakyat sudah menyampaikan sikap seperti itu ada perubahan dan masih ada waktu bagi 13 hari ke depan untuk kita semua melakukan perubahan-perubahan dan mengedepankan kampanye yang menggembirakan, kampanye yang mendidik rakyat, kampanye yang menyelesaikan masalah pokok rakyat, kampanye yang membangun desain bagi masa depan bagi anak-anak kita, bagi Gen Z, generasi milenial, bagi seluruh anak-anak muda untuk ikut berkarya bagi masa depan Republik kita. Maka mari kita berlomba-lomba memberikan contoh yang baik. Jangan sampai kampanye ada intimidasi, apalagi ada upaya-upaya untuk menurunkan bendera. Bukan hanya bendera PDI Perjuangan, bendera Golkar, Gerindra, bendera Nasdem, bendera PKS, P3, PKB, Hanura, Perindo, bendera Partai Gelora. Semuanya tidak boleh ada satupun dari aparatur negara yang meminta bendera-bendera tersebut diturunkan karena kami adalah peserta resmi pemilu 2024 ini. Sekali lagi, ini sudah menjadi masalah martabat dan kehormatan kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kedaulatan rakyat. Jangan biarkan karena absennya hukum yang berkeadilan kemudian rakyat bergerak. Kita tidak menginginkan ini. Himbauan perguruan tinggi terhadap suara moral, suara demokrasi harus didengarkan dengan sebaik-baiknya. Gerakan mahasiswa harus didengarkan sebagai suatu kritik di dalam negeri demokrasi. Gerakan dari para jurnalis, karena kami melihat suatu realitas lain. Saya punya bukti-buktinya di sini. Bagaimana para kepala daerah dari PDI mencoba diintimidasi. Caranya bagaimana? Ada orang yang diminta untuk menggunakan mekanisme DUMAS, pengaduan masyarakat. Lalu dengan DUMAS ini dipakai sebagai alat pressure bagi kepala daerah kami untuk tidak bergerak. Silahkan memenangkan PDI, tapi jangan dukung Ganjar Mahfud, dukung 02. Ini secara masif dilakukan oleh oknum-oknum aparatur dari Polri. Kami baru saja mengadakan rapat konsolidasi secara nasional. Ada beberapa kepala daerah yang melaporkan modus-modus itu. Di Jawa Timur kami menemukan jurnalis yang kemudian diteror gara-gara dia memvideokan kampanye pasangan nomor 2 Prabowo Gibran yang sepi. Ketika kampanye Prabowo Gibran sepi, sementara fasilitas itu begitu hebat di dalam kampanye itu, jangan salahkan jurnalis. Tetapi itu cermin suara rakyat. Dengan demikian kampanye Pak Prabowo Gibran yang sepi bukanlah karena kami, tetapi itu karena rakyat yang menjawab dengan tuntutan nurani. Sementara pasangan yang lain menunjukkan rakyat berbondong-bondong karena tahu bahwa inilah kekuatan sejati dari demokrasi, bukan dengan rejim yang sangat-sangat kemudian mengedepankan berbagai hal dengan segala cara. Maka di dalam rapat tadi mulai yang menyayangkan bahwa benih-benih otoritarianisme, benih-benih yang selama ini melekat dengan Pak Prabowo, emosional dan sebagainya, ternyata justru semakin menular. Nah, untuk itu pada kesempatan ini kami menghimbau, mari kita wujudkan kampanye yang damai, yang bergembira, yang mendidik, mencerdaskan rakyat
yang berkeadaban, karena ini masalah masa depan bangsa dan negara. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.